Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk beribadah. Mari kita menyiapkan hati kita dengan masuk dalam saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur nomor 118 ayat 24 dan 29. Beginilah firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kristus Tuhan Raja Dunia. Kristus Tuhan Raja Dunia, Ia bertata di atasnya dari segala jurusan. Umat semua muliakan Dia, bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia. Mari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapannya. Semua lidah memuji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masyurkan Dia, dan ungkaplah pujiannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, pagi hari ini Engkau menuntun kami sekalian untuk bisa beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami bersyukur Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara dan menjaga seluruh keluarga kami. Tuhan, kami sekarang mau beribadah kepadamu, mau memuji-Mu, mau memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mohon Tuhanlah yang memimpin. Mohon kiranya Engkau yang akan menuntun dan kiranya
di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Namamu-lah, Engkau-lah yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi biarlah kita bukanlah menjadi orang yang diselamatkan, tetapi menjadi murid-murid yang dikasihi Tuhan, yang boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, ku mau jadi murid Yesus. Mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan dan sesama kita. Karena itu, mari kita bersama-sama sekarang memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mengarahkan diri kepadanya. Kita menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa pengampunan dosa. Tuhan, kini ku datang. Hatiku senanglah, ku dengar suaramu, darahku berikan padamu, di bukit Kalvari. Kini ku datang, datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darahmu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya. Hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah, agar ku serupa-Mu. Kini ku datang, datang padamu.
basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Silakan saudara-saudara berdoa secara pribadi, apa yang ingin engkau nyatakan kepada Tuhan dan mohonkan ampun kepadanya. Silakan berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengetahui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah pikiran-pikiran kami yang jahat. Ampunilah perkataan kami yang tidak menyenangkan. Ampunilah hidup kami yang tidak memperkenankan hati-Mu. Ampunilah ya Tuhan. Kami tahu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami beroleh pengampunan atas dosa-dosa kami, jikalau kami datang kepadamu, menyerahkan semua kesalahan kami, mohon ampun kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita bersyukur karena kita tahu, jikalau kita meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Puji Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 yang akan menjadi pengarah bagi hidup kita ke depan mengikut Tuhan. Mari kita membacanya bersama-sama. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi melakukannya di dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan segala tempat mengatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Sekarang waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Lebih Kasihi-Mu, O Tuhanku.
mengasihi-Mu, ya Tuhanku. Inilah doaku, oh dengarlah. Janjiku padamu lebih kasih-Mu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Dahulu dunia dan diriku, kini hanya Tuhanku bersandar. Inilah doaku, kan ku kasih-Mu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Tibalah ajalku, Tibalah ajalku, kan ku pergi. Ku tetap bernyanyi, berkatilah. Selamanya aku mau mengasihi-Mu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Mari saudaraku sekalian, kita tenangkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bersama kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kami mohon Tuhanlah yang sendiri membuka hati kami masing-masing, agar kami bukan sekedar membaca, merenungkannya, tapi kami siap untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau yang Maha Besar dengan satu kesadaran bahwa sesungguhnya kami manusia yang kecil. Itu sebabnya kami menantikan pertolongan dari Tuhan, agar kami boleh dikuatkan, diberikan tuntunan, diberikan pemahaman, agar kami boleh jalan selalu di dalam terang firman Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami ini Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema yang berbunyi seorang rasul baru, dengan membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dibacakan mulai dari pasal pertama ayat 15 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan pelantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terkungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hagal Dama, artinya tanah darah. Ayat 20. Sebab itu ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain.
Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yutus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, judul hari ini jelas berkaitan dengan seorang rasul baru yang memberi kita indikasi bahwa ada seorang yang gagal, ada seorang yang pergi, sehingga harus pilih seorang rasul yang baru. Pada awalnya saudaraku, rasul itu memang 12 orang. Kalau kita baca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 13, kita tahu ada 12 orang yang dipanggil, dipilih, dan disebutkan dengan jelas di Injil Lukas rasul. Tapi saudaraku sekalian, inilah yang sudah terjadi dan kita semua sudah tahu bahwa manusia itu adalah orang yang tidak sempurna. Dari antara 12 ini ada seorang yang sudah gagal bahkan menjadi pengkhianat. Ada seorang yang dengan jelas melakukan satu hal yang sangat tidak terhormat. Dia mengkhianati gurunya yang sudah mengajar dia lebih dari 3 tahun. Anda dan saya boleh coba membayangkan rasa kecewa yang ada di dalam ke-11 rasul itu. Kita boleh merasakan bagaimana mereka merasa sedih bahwa Tuhan Yesus, guru mereka, rabi mereka, itu dijual oleh salah seorang di antara 12 itu. Pastilah saudaraku sekalian, mereka merasa kecewa dan merasa malu atas perbuatan ini. Tapi saudaraku sekalian, apakah lalu 11 murid itu harus terus-menerus berada di dalam rasa malunya? Apakah betul 11 rasul ini tenggelam terus di dalam rasa kecewa dan kesedihan yang berkepanjangan itu? Sudah tentu tidak demikian saudaraku sekalian. Mereka tidak perlu terus tenggelam di dalam kekecewaan yang berkepanjangan itu. Kita membaca saudaraku sekalian, mereka berkumpul, bahkan ada 120 orang bersama di atas itu, di atas rumah itu, di atas ruangan atas itu. Mereka berkumpul, mereka berada di situ, berdoa, dan kemudian Petrus berdiri lalu berbicara. Petrus mengajak semua yang hadir pada hari itu, coba melihat peristiwa ini dari sudut Alkitab. Petrus mengajak mereka untuk bangkit berdiri. Mengapa saudaraku sekalian? Karena Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, amanat agung sudah diberikan kepada mereka, dan tugas-tugas yang di depan mereka itu masih banyak, masih berat. Apa yang harus mereka lakukan itu sesungguhnya masih sangat banyak. Itu berarti perhatian mereka bukan dituju lagi ke belakang saja. Mereka mengharapkan dengan menambah seorang rasul, mereka boleh berangkat, mereka boleh melakukan tugas mereka, dan Injil itu boleh dikabarkan sampai ke ujung bumi. Untuk itu saudaraku sekalian, kita membaca Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 16 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudara, haruslah genap
haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan pelantaran Daud. Itu berarti ada ayat yang tercatat yang boleh dipahami bahwa itu berkaitan dengan Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Itu berarti bahwa kegagalan daripada Yudas itu sudah diketahui oleh Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah sudah tahu ini akan terjadi. Ada sesuatu hal ini akan terjadi. Ada sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang yang nantinya akan mengkhianati di gurunya. Saudaraku sekalian, mengapa Petrus sampai menafsir sedemikian? Petrus melakukan ini sebetulnya mungkin berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengutip Mazmur nomor 41 ayat 10 yang berkaitan dengan Yudas. Kalau kita misalnya membaca Injil Yohanes pasal 13, kita membaca sesungguhnya Tuhan Yesus sudah melakukan hal ini, dan saya baca untuk Anda. Injil Yohanes pasal 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah aku pilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi penafsiran, pemahaman yang dilakukan oleh Petrus itu bukan kebetulan saya kira. Sebelumnya Tuhan Yesus sendiri pun melakukan yang sama. Tuhan Yesus sudah menafsir, memahami Mazmur nomor 41 ayat 10 ini, dan Tuhan Yesus sudah menubuatkan apa yang akan dilakukan oleh Yudas itu. Bukan saja demikian saudaraku, kalau kita baca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 12. Sekali lagi kita mendengar sabda Tuhan Yesus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka atas atau karena namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Itu berarti saudaraku sekalian, sesungguhnya Yudas itu gagal bukan karena kelalaian dari Tuhan Yesus. Pasti bukan. Yudas juga mendengarkan ayat-ayat ini, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yudas pun seharusnya kalau dia mau mengetahui, dia mau tahu misalnya, dia juga bisa mengerti maksud dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata bukan satu kali, di dalam banyak kesempatan yang kita sekarang tidak kutip saudaraku. Itu berarti saudaraku sekalian, Petrus mau mengajak para pendengar, kawan dan rekan yang hadir pada saat itu memahami peristiwa kegagalan daripada Yudas dari sudut Alkitab. Dan sekarang saudaraku sekalian, kita akan membacakan penjelasan yang disisipkan oleh penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 18 dan 19 yang merupakan sisipan yang diberikan oleh Lukas. Ayat 18. Anda akan menemukan terjemahan ini yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menambahkan tanda sambung di situ, tanda pisah di situ. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah
keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia mendapat lagi tanda pisah itu. Ini berarti ini merupakan sisipan daripada Lukas. Lukas memberikan penjelasan kepada mereka yang membaca Kisah Para Rasul bahwa inilah latar belakang. Ada sebuah peristiwa yang terjadi. Dan semua ini sebetulnya bukan kebetulan, walaupun tragis. Sayang, sebetulnya jangan terjadi begini. Dia itu salah satu daripada yang 12 murid ini, tapi inilah yang terjadi. Ini terjadi semua dan diketahui oleh semua orang, dan sebetulnya tidak ada sesuatu yang kebetulan bagi Tuhan kita. Kemudian saudaraku sekalian, Lukas mencatat lagi apa yang disampaikan oleh Petrus ini. Lalu kita bisa membaca bahwa Petrus coba mengutip 2 ayat dari Mazmur untuk mengatakan bahwa peristiwa ini bukan di luar kekuasaan daripada Allah. Kisah Rasul pasal pertama ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan kemudian dikatakan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nanti saya akan membacakan kedua ayat yang dari Mazmur ini. Tapi yang jelas saudaraku di sini ditegaskan bahwa ada sebuah kegagalan. Jadi bukan karena misalnya Yudas mati lalu kita pilih, bukan. Kemudian hari ada rasul yang lain yang meninggal dunia, mati syahid, tapi tidak ditambah lagi jumlah itu. Kali ini ditambahkan bukan karena Yudas itu meninggal dunia, tapi karena dia itu gagal, dia sudah lepas jabatan itu dan dikatakan biarlah jabatannya diambil orang lain. Dasarnya adalah ini. Biarlah jabatannya diambil orang lain karena orang ini meninggalkan jabatannya. Orang ini sudah gagal. Orang ini sudah meninggalkan apa yang sebetulnya apa yang dulu dia miliki. Nah, sekarang saudaraku sekalian kita membaca dari Mazmur 69 ayat 26, kutipan yang pertama, biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Kemudian kutipan yang kedua, kitab Mazmur 109, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Saudaraku sekalian, ini berarti apa yang ingin nanti dilakukan Petrus dan kawan-kawannya bukan sesuatu yang misalnya emosional, bukan. Sesuatu yang mereka ambil keputusan karena pemahaman kepada kutipan ayat ini. Ada sesuatu yang baru harus mulai. Lembaran baru pelayanan gereja harus dimulai. Ada sesuatu yang harus dimulai. Tuhan ada rencana yang indah. Tuhan ada rencana yang ajaib. Seorang rasul harus dipilih untuk menggenapi angka 12 itu. Sebab segala sesuatu ada rencana Tuhan yang baik. Kegagalan daripada seorang Yudas betul mengecewakan. Kegagalan seorang rekan dari yang ke-11 ini sudah tentu membuat malu dan membuat orang sedih. Tapi segala itu ada kehendak Tuhan yang baik. Yang gagal ini harus lewat. Yang baru harus mulai. Kenapa saudaraku? Sebab Injil Lukas pasal 22 ayat 30 mengatakan dengan jelas, mencatat dengan jelas sabda Tuhan Yesus, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta
untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Inilah rencana Tuhan. Ada 12 orang yang dipilih yang nanti akan menghakimi ke-12 suku Israel ini. Rencana ini tidak boleh karena kegagalan seorang Yudas lalu terhalang. Enggak. Rencana ini harus digenapkan. Lembaran baru harus dimulai. Itu sebabnya proses pemilihan seorang pengganti Yudas ini segera akan dimulai. Proses pemilihan ini tidak sembarangan, ada persyaratan. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 21, ayat 22 mencatat syarat yang dicantumkan dengan jelas dan memberikan satu pembatasan. Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptis Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ada pembatasan yang jelas. Misalnya senantiasa. Jadi bukan orang yang tidak setia, datang, pergi, datang, pergi. Enggak. Yang menunjukkan kesetiaan, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nanti kita akan singgung sebentar. Mungkin begitu. Misalnya 70 murid. Tuhan Yesus itu punya 12 murid yang dekat, betul. Tapi ada 70 yang dekat juga. Itu berarti saudaraku orang yang senantiasa. Bukan saja senantiasa, bahkan harus pada masa yang cukup awal. Mulai dari baptis yang dilakukan Yohanes, baptis Yohanes. Yohanes melakukan pembaptisan. Nah, mulai masa itu dan orang ini mengerti sekali mengenai inti dari berita Injil. Yang tahu sekali ajaran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan, dan sekarang kesetiaannya teruji, sehingga dia boleh menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi saudaraku sekalian, pemilihan ini bukan sembarangan. Yang dicari adalah orang yang setia. Saudaraku sekalian, pada masa pandemik seperti sekarang, itu sangat menguji seseorang setia atau tidak setia. Kita ini misalnya sudah tidak bisa kebaktian di gedung gereja, nggak bisa lagi. Nanti kapan? Kalau diizinkan kita akan mengadakan kebaktian di gedung gereja. Itu berarti saudaraku, ya Anda boleh menunjukkan Anda ikutin kebaktian minggu pagi ini. Tapi ada kalanya kami kan juga nggak tahu kan. Siapa tahu maafkan saya Anda masih tidur begitu. Tapi nanti dulu saudaraku sekalian, kesetiaan itu bukan karena dia awas kan. Kesetiaan itu karena ada kesadaran. Mengapa ada kesadaran? Karena dia memahami. Dia menunjukkan keuletannya, dia menunjukkan kesungguhan, dia tahu sekali bahwa berita Injil ini penting. Saya sudah percaya Yesus, saya sudah terima Tuhan Yesus. Yesuslah juru selamat saya dan Tuhan Yesus adalah Tuhan saya. Orang demikianlah yang nanti menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Situasi para murid pada abad pertama itu tidak kalah beratnya dengan kita, saudaraku. Tapi apakah dengan persyaratan ini lalu langsung boleh dilakukan pemilihan? Enggak, saudaraku sekalian, ini prosesnya bukan. Ayat 23 bunyinya demikian. Lalu mereka mengusulkan.
Berarti saudara ada pemilihan. Mereka lihat dulu orang ini siapa. Seseorang itu mulai dipilih, lalu dipilihlah dua orang. Yang satu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, nama latinnya, dan Matias. Matias itu mungkin sekali salah satu dari 17 murid Tuhan Yesus yang kita boleh membaca infonya di Lukas pasal 10 ayat 1. Info lain kita tidak tahu. Mungkin sekali salah satu dari situ. Tapi yang jelas memilih. Saudaraku sekalian, kalau kita pilih seorang pemimpin, misalnya cari orang kayak Raja Saul yang tinggi besar, baik juga sih. Walaupun Sakyus juga boleh kan, nggak salah juga. Tapi saudaraku, di belakang badan yang besar atau pendek itu kan banyak unsur yang harus kita perhatikan. Salah satu contohnya kesestabilan emosinya kan. Bagaimana bisa kita memilih seorang pemimpin dan mengandalkan dia kalau dia itu emosional misalnya. Atau yang lain karakter saudara. Jadi dalam proses pemilihan ini kan orang lihat karakternya gimana, suka menolong enggak, stabil enggak. Orang ini bagaimana, suka tidak membantu satu dengan yang lain. Misalnya, atau pengetahuannya. Yang jelas saudaraku, orang ini harus bisa menjadi saksi bagi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebagai saksi, hidupnya itu layak menjadi seorang saksi karena sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Kalau dia mau menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, nah maafkan, kalau kehidupannya sendiri tidak ada perubahan, hatinya belum bertekad sama Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang saksi? Pemilihan ini saudaraku melalui suatu proses yang cukup panjang. Bukan sesuatu yang segera. Lalu saudaraku sekalian, setelah itu kita bacakan ayat 24, 25. Mereka semua berdoa. Semua berdoa. Lalu berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu Yudas yang berhenti dari kerasulannya, pergi ke tempatnya sendiri. Saudara, ini tidak ada kampanye ini, tidak ada kampanye. Tidak ada salah satu yang misalnya supaya dia dipilih, tidak ada. Mereka dengan sederhana, dengan tulus lalu berdoa kepada Tuhan karena Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Kedua ini mana? Kita lihat luar hatinya gimana? Hati saudaraku. Mereka minta Tuhan yang memberikan petunjuk dengan caranya. Nah caranya apa? Nanti kita lihat. Jadi bukan dorong ini, bukan jagokan itu, bukan. Mereka terpaksa melakukan ini saudaraku. Karena Yudas itu sudah berhenti dari kerasulannya. Lalu pergi ke tempatnya sendiri. Maaf, ini kalau Yudas setelah meninggal kemana? Ini menunjukkan kesopanan dan semacam sikap yang masih tidak pakai kata-kata yang kasar. Tidak memakai kata-kata yang kasar terhadap Yudas, seorang pengkhianat. Enggak. Dengan kata yang halus mereka berkata, Yudas itu berhenti dari kerasulannya, pergi kemana? Terjemahan lain bagus juga, yang wajar baginya. Ke tempatnya sendiri. Orang ini sudah pilih sebuah jalan yang pasti akhirannya begitu. Jadi saudaraku sekalian,
Mereka itu menyerahkan ini semua kepada Tuhan dan mohon Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka. Sekarang tibalah proses ini sampai tahap penentuan. Kalau kita baca ayat 26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara, jangan kaitkan ini dengan praktek agama yang lain misalnya, tidak perlu. Ini adalah sebuah cara, saudaraku, dalam perjanjian lama, tak kalah umat Tuhan kebingungan, lalu mereka memakai cara ini untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Salah satunya kita boleh baca dari kitab Amsal pasal 16:33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Mereka pakai cara ini. Tapi perhatikan, bukan mengandalkan pembuang undi itu, bukan. Mereka mau mencari keputusan, kehendak yang berasal dari Tuhan. Saya ingin tambah sedikit. Kalau begitu sekarang kita buang undi enggak? Lain kali pemilihan majelis pakai buang undi begitu? Enggak. Mengapa enggak? Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun. Karya Roh Kudus itu ajaib di tengah-tengah kita kan. Kita boleh berdoa, kita boleh minta Tuhan yang memberikan petunjuk yang jelas. Bukankah misalnya kita sekarang memiliki Alkitab yang sudah lengkap. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Bukankah begitu? Tidak, saudaraku. Jadi apa yang dia lakukan kita sekarang ini tidak seperti apa yang dilakukan pada hari itu. Pada hari itu, saudaraku sekalian, mereka ada satu keinginan dan melihat sebuah kebutuhan, lalu mereka melalui suatu proses. Dan kini, saudaraku sekalian, mereka membuang undi, lalu menentukan salah satu daripada dua orang ini. Salah satunya itu adalah Matias. Saudaraku sekalian, keputusan bersama orang Kristen pada zaman itu tidak sembarangan, enggak. Berdasarkan persyaratan yang jelas dan melalui proses yang rapih, jelas saudaraku. Tapi saudara, bersama dengan lewatnya waktu, lalu muncul orang yang mempertanyakan keputusan ini bukan. Tepat enggak pilih Matias? Sebab Matias itu contohnya tidak pernah menuliskan salah satu kitab kanon, kitab kanon yang dimasukkan dalam perjanjian baru. Lalu ada yang berkata seharusnya sabar, menunggu. Sebetulnya Tuhan memilih Paulus, kan Paulus jauh lebih unggul. Matias memang enggak pernah menulis kitab ya, yang dimasukkan dalam perjanjian baru. Tapi sebetulnya selain dia, ada juga sejumlah rasul yang tidak menuliskan kitab kan. Jadi saya kira ini tidak menjadi syarat yang mutlak. Yang kita boleh tahu melalui sejarawan, catatan sana dan sini, Matias adalah seorang yang setia mengabarkan Injil. Bahkan saudaraku, menurut catatan, ada sumber di dalam sejarah yang mengatakan dia mati syahid dengan cara dilemparkan batu sampai mati. Saya ingin mengatakan di tempat ini, saudaraku sekalian, diskusi mengenai pemilihan rasul baru ini panjang, saudaraku. Menarik juga ada kalanya. Tapi dari sudut tertentu, Paulus memang tidak memenuhi syarat itu yang tercantum di dalam ayat 21-22. Oh ya, Paulus pernah
melihat Tuhan Yesus di dalam penglihatan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Memang betul Paulus itu seorang yang giat mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga Paulus adalah seorang rasul yang menulis begitu banyak kitab. Dan dia seorang misionaris yang giat mengabarkan Injil kemana-mana. Banyak gereja yang di antara bangsa non-Yahudi yang dibangun oleh Paulus ini. Tapi nanti dulu saudara, kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Paulus. Paulus sendiri yang rendah hati, yang sadar dia tidak dipilih oleh Tuhan Yesus secara langsung, mengatakan dia itu sebetulnya enggak layak. Paulus sendiri merasa dia tidak seperti rasul yang lain. Dan ini jadi masalah bagi dia. Di gereja tertentu, contohnya Korintus, kerasulannya dipertanyakan. Tapi Paulus tetap setia melayani Tuhan. Dia sadar dia tidak seperti misalnya Petrus atau Yohanes yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Saudara, di awal khotbah ini saya mengatakan manusia itu tidak sempurna. Siapa? Yaitu Yudas. Betapa bagus, saudaraku, betapa indahnya. Kalau boleh begitu, 12 orang rasul itu semua setia. Tapi kehendak Tuhan, saudaraku. Di dalam kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan ada seseorang yang gagal. Hari ini saudaraku sekalian, saya juga ingin mengaku sekali lagi, semua manusia itu tidak sempurna, saudara. Dan izinkan saya mengatakan, ada banyak hal yang Anda tidak tahu dan saya juga tidak tahu. Mari saudaraku sekalian, lebih baik mungkin kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan menyerahkan pemilihan rasul ini kepada Tuhan saja. Apakah dia Matias ataukah dia itu Paulus? Yang jelas saudaraku, kita yakin dan percaya suatu hari tak kala kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu kepada kita banyak hal yang kita sekarang tidak tahu, nanti waktu itu akan diberitahukan oleh Tuhan sendiri. Saya kira daripada kita berkepanjangan berdebat Matias atau Paulus, bukankah jauh lebih baik kita memfokuskan perhatian kita untuk menjalankan tugas kita sekarang ini. Kalau ada orang yang harus kita besu dan memberikan penghiburan kepadanya, lakukanlah. Kalau ada orang yang di dalam kesulitan yang harus kita memberikan bantuan, mari saudaraku sekalian, dalam masa inilah kita boleh mengulurkan tangan kita dan memberikan sedikit bantuan. Masa kesulitan itu justru adalah masa yang paling baik menguji kita, menguji seberapa banyak kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Dan masa sulit seperti sekarang ini justru adalah kesempatan yang baik kita mengabarkan Injil. Memberitahu kepada orang lain bahwa sesungguhnya dunia ini tidak aman. Dunia ini sementara. Dan Tuhan itu tidak berubah. Rumah kita yang sejati, yang kekal itu bukan di atas dunia, tetapi di surga. Dan biarlah kesempatan ini boleh kita pakai dengan serius. Terus mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan, kepada Engkau saja kami kembalikan segala puji dan kehormatan. Kami sadar Tuhan, kami ini betapa kecil, sangat kecil dan sangat hina. Banyak hal kami tidak tahu. Tapi ada satu hal kami tahu dan yakin bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap orang
Dan kami mengucapkan terima kasih hari ini kami boleh berkumpul melalui media untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kuduslah yang terus berkarya di dalam hati kami, agar di dalam perjalanan mengikuti Tuhan sekali lagi dan berulang kali kami menyaksikan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ampunlah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saatnya saudara-saudara kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan ini melewati rekening gereja dengan mentransfer, atau saudara bisa mengumpulkan persembahan di rumah. Nanti setelah kita bisa beribadah bersama-sama, kita akan mengumpulkannya bersama-sama di rumah Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan pujian, "Jadikan Aku Saluran Berkat." Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Kami tahu semua yang kami terima dalam hidup kami ini, baik itu hidup maupun rezeki setiap hari, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu kami bersyukur, kami boleh mengembalikan sebagian kecil daripadanya untuk dipakai meluaskan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan akan persembahan kami, dan Kau akan kiranya menuntun saudara-saudara yang menggunakannya untuk dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan akan berkati dan menuntun kami semua boleh memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan di gereja kami. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi keamanan pada hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Tuhan kiranya Engkau akan berkati dan menuntun sehingga keamanan boleh terjaga sampai pada akhir hari raya nanti. Dan setiap kami boleh melewati masa-masa libur ini dengan damai sejahtera dan tuntunan Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara yang menjaga keamanan, para aparat keamanan yang sedang berjaga, yang sedang menertibkan banyak hal saat ini. Mohon Tuhan akan menuntun saudara-saudara dan tangan-Mu yang murah memberkati mereka
dengan kuasa yang dari sorga. Kami berdoa juga saat ini untuk penanganan bagi COVID-19, wabah yang sedang melanda kami semua, ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau sendiri akan menolong kami. Untuk yang sedang sakit, mohon kesembuhan daripada Tuhan. Yang sedang menghadapi penularan-penularan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada saudara-saudara. Juga berikan kesadaran kepada saudara yang masih sehat, supaya mereka mau tetap menjaga jarak, mau tetap mentaati aturan-aturan kesehatan dari pemerintah. Sehingga kami semua saling mengasihi, saling menjaga, mengamankan satu sama lain. Dan dengan begitulah kami akan bisa mengatasi bersama-sama wabah yang sedang melanda bangsa dan negara kami ini, dan bahkan dunia ini, ya Tuhan. Berdoa untuk usaha penemukan obat-obatan. Tuhan, kami bersyukur kami mendengarkan kabar-kabar yang baik. Kami berdoa Tuhan akan terus memberkati, dan tangan-Mu yang murah akan menuntun sehingga obat bagi penyakit ini boleh segera ditemukan. Kami berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang sedang berjuang di dalam menyembuhkan saudara-saudara yang sakit. Tuhan, tolonglah dan jaga mereka. Jaga juga untuk keluarga yang mereka tinggalkan. Tangan Tuhan yang murah menyertai saudara-saudara. Kami ingat untuk para majelis, jemaat, dan keluarga dari GKA Immanuel Malang. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan Engkau akan memberikan tuntunan-Mu. Kami berdoa juga untuk kelancaran pekerjaan dan usaha mereka. Dalam masa PSBB ini barangkali ada saudara-saudara yang tidak bisa bekerja. Tuhan akan menjaga dan memelihara kami semua. Tuntunlah kami untuk senantiasa saling mengasihi, dan kiranya di dalam kasih Tuhan kami boleh melewati semuanya ini di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, dan jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan kiranya akan berkati dan menuntun kami semua boleh melewati sepanjang minggu ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan tangan Tuhan yang murah akan menuntun kami kembali untuk beribadah pada minggu yang akan datang dalam damai sejahtera-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan doksologi, dan kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menenangkan hati, mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan, dan bersama kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudaraku sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.